Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama Nurul Damayanti. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran geografi kelas 10 SMA. Materinya adalah tentang prinsip geografi dan pendekatan geografi. Tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik setelah mempelajari materi ini, maka peserta didik akan dapat menguraikan 4 prinsip geografi. Yang kedua, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan prinsip-prinsip geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan 3 pendekatan geografi. Dan yang keempat, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan pendekatan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu prinsip geografi? Jadi, prinsip geografi adalah acuan untuk menganalisis fenomena geosfer atau fakta geografi. Diingat ya, jadi prinsip geografi adalah acuan untuk menganalisis fenomena geosfer atau fakta geografi. Nah, berdasarkan kesepakatan Ikatan Geografi Indonesia, ada 4 prinsip geografi. Yang pertama adalah prinsip distribusi, itu berkaitan dengan persebaran fenomena atau fakta geografi. Yang kedua, ada prinsip interrelasi, berkaitan dengan sebab akibat antara satu gejala dengan gejala lain di muka bumi. Dan yang ketiga, ada prinsip deskripsi, berkaitan dengan penjelasan fenomena atau fakta di muka bumi. Dan yang keempat, ada prinsip korologi yang merupakan gabungan ketiga prinsip geografi. Mari kita bahas satu persatu 4 prinsip geografi. Yang pertama, prinsip distribusi. Biasanya prinsip distribusi ini berkaitan dengan persebaran fenomena atau fakta geografi, di mana kata kuncinya yakni persebaran fenomena geografi yang tidak merata dan lokasi. Diingat ya, prinsip distribusi berkaitan dengan persebaran fenomena atau fakta geografi, di mana kata kuncinya yaitu persebaran fenomena geografi yang tidak merata dan biasanya ada unsur lokasi. Ini adalah prinsip distribusi. Lokasinya Indonesia, persebaran fenomenanya yaitu persebaran budaya di Indonesia. Nah, di sini ada Pulau Sumatera, di mana yang mewakili Pulau Sumatera itu adat Minang. Kemudian Pulau Jawa ada 3, yaitu Madura, Sunda, dan Jawa. Dan Pulau Sulawesi itu ada Toraja dan pulau-pulau lainnya. Jadi di sini adat Minang yaitu adanya dari Sumatera Barat, terlahirnya di Sumatera Barat, tidak akan terlahir di wilayah-wilayah lain atau lokasi lain. Sedangkan adat Jawa yaitu asal muasalnya ada di Pulau Jawa, tidak ada di daerah lain. Nah, kenapa bisa tersebar di daerah lain? Nah, itu karena adanya faktor transmigrasi atau perpindahan penduduk yang menyebabkan persebaran budaya di Indonesia tersebar di daerah lainnya. Jadi ini contoh persebaran budaya di Indonesia. Ada lokasi dan ada fenomena yang tersebar. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan sebab akibat antara 2 fenomena, baik fenomena fisik dengan fisik, atau sosial dengan sosial, atau fisik dengan sosial. Di mana kata kunci dalam prinsip interrelasi yaitu keterkaitan atau sebab akibat. Untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan contoh berikut. Banjir bandang yang disebabkan hujan dan longsor merupakan contoh penggunaan prinsip interrelasi dalam menjelaskan sebuah fenomena alam. Nah,
Di sini di mana sih hubungannya? Jadi interrelasinya adalah hujan dan longsor serta banjir bandang. Banjir bandang terjadi karena hujan dan tanah longsor. Jadi hujan dan tanah longsor ini penyebabnya, sedangkan akibatnya banjir bandang. Aspek apa yang ada? Aspek fisik karena hujan dan longsor. Kemudian contoh yang selanjutnya, musim hujan disebabkan oleh fenomena angin muson. Angin muson ini penyebabnya, musim hujan adalah akibatnya. Contoh selanjutnya, penduduk pesisir banyak yang menjadi nelayan karena dekat dengan laut. Laut nelayan penduduk pesisir. Contoh selanjutnya, suhu panas di belakang gunung karena adanya angin fon. Angin fon ini penyebabnya, suhu panas adalah akibatnya. Contoh selanjutnya, kondisi iklim suatu wilayah yang dipengaruhi oleh letak astronomisnya. Jadi letak astronomis ini penyebabnya, sedangkan kondisi iklim ini adalah akibatnya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini memberikan penjelasan tentang apa yang sedang dikaji. Biasanya pada prinsip ini akan memunculkan sebuah data. Kata kunci pada prinsip deskripsi adalah penjelasan fenomena geografi dengan kata-kata, tabel, grafik, peta, diagram, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, ada contoh. Berikut ini adalah beberapa kata kunci yang kerap digunakan ketika kita akan memakai prinsip deskripsi dalam menganalisa suatu fenomena. Misal, korban jiwa dari gempa tersebut berjumlah 100 orang. Jadi di sini sudah ada data korban jiwa dari gempa itu berjumlah 100 orang. Nah, gempa ini penyebab, sedangkan korban jiwa ini akibatnya, dan jumlah korban jiwa berjumlah 100 orang. Jadi di sini adalah prinsip deskripsi. Dia menceritakan interrelasi, kemudian dia juga mencantumkan data. Data korbannya adalah 100 orang. Kemudian contoh yang kedua, siklus air terdiri dari beberapa proses seperti penguapan, pengembunan, dan presipitasi. Nah, ini dia menceritakan proses melalui kata-kata. Nah, ini merupakan contoh lain dari prinsip deskripsi. Kemudian contoh yang ketiga, mayoritas migran terdiri dari kaum buruh dan kelas bawah. Jadi sudah penjelasan lebih lanjut. Contoh lain dari prinsip deskripsi adalah sebagai berikut. Dalam grafik ini ada data dan ada grafiknya, ada angka, ada distribusinya. Jadi ini merupakan salah satu contoh prinsip deskripsi dengan menggunakan tabel dan grafik. Prinsip yang keempat yaitu prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip geografi atau prinsip yang komprehensif secara menyeluruh. Kata kunci pada prinsip ini yaitu ada persebaran, ada sebab akibat, dan ada penjelasan. Contoh penggunaan prinsip korologi dalam fenomena geografi sehari-hari. Hujan di Bogor menyebabkan banjir di Jakarta. Banjir ini menyebabkan kerugian 100 miliar rupiah dan 10 orang luka-luka. Hal ini lumrah terjadi karena saat ini memang musim hujan. Tercatat bahwa awan hujan berada di atas kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Karena dalam paragraf ini ada penjelasan, ada data, dan ada distribusi. Dia menjelaskan tentang hujan di Bogor yang menyebabkan banjir. Nah, di sini ada interrelasinya, ada sebab akibatnya, hujan penyebabnya, banjir akibatnya, ada lokasinya di Jakarta, kemudian ada data tentang kerugian 100 miliar rupiah dan 10 orang luka-luka, kemudian ada persebaran wilayah
hujan yang berada di atas kota Bogor, Malang, Palembang, dan Surabaya. Pada cuplikan ini kita dapat melihat prinsip interrelasi di awal, disusul oleh deskripsi, dan pada akhirnya dijelaskan distribusi hujannya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Jika sudah, kita kepada pembahasan pendekatan. Jadi ingat, prinsip geografi itu adalah acuan untuk menganalisis fenomena geografi, di mana prinsip distribusi itu tentang penyebaran fenomena geosfer, kemudian prinsip interrelasi hubungan sebab akibat, prinsip deskripsi penjelasan fenomena dengan data atau dengan kata-kata, kemudian yang terakhir prinsip korologi gabungan ketiga prinsip geografi. Paham ya? Jika sudah, kita ke pendekatan geografi. Apa itu pendekatan geografi? Pendekatan geografi adalah cara pandang geografi dalam melihat, mempelajari, mengkaji fenomena geosfer. Pendekatan geografi ada 3, diantaranya pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kewilayahan. Pendekatan keruangan. Nah, sebelum kalian memahami tentang apa itu pendekatan keruangan, kalian harus paham dengan ruang. Yang dimaksud dengan ruang, ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuhan, hewan, dan manusia. Diingat ya. Jadi pada pendekatan keruangan digunakan 5W1H untuk menganalisis persebaran ruang dan mengacu ruang sebagai objek, baik itu berupa strukturnya, polanya, dan proses. Di mana struktur, pola, dan proses dapat kita analisis menggunakan pendekatan 5W1H, yaitu peristiwa apa yang terjadi. Di sini terjadi peristiwa banjir. Kapan terjadi banjir? 8 Agustus 2020. Di mana terjadi banjir? Di Jakarta. Mengapa bisa terjadi banjir? Karena intensitas hujan yang tinggi. Siapa yang menyebabkan banjir? Luapan air sungai dari Ciliwung atau kiriman air dari Bogor. Bagaimana banjir bisa terjadi? Jelaskanlah bagaimana banjir bisa terjadi. Jadi dalam menganalisis suatu masalah menggunakan pendekatan keruangan, yaitu menggunakan 5W1H. Dalam pendekatan kelingkungan atau ekologi ada 2 komponen yang saling keterkaitan atau berhubungan, yaitu organisme hidup dan lingkungan. Organisme hidupnya meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan meliputi air, tanah, dan udara, di mana keduanya saling berinteraksi dan bersifat sebab akibat. Misal, dalam kejadian banjir di Jakarta, ini disebabkan adanya keterkaitan antara kondisi alam dan manusia dengan terjadinya banjir. Jadi dalam menganalisis suatu fenomena, geografi melihat lingkungan itu sebagai objek kajian. Banjir di Jakarta disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi sehingga meluapnya Sungai Ciliwung dan menyebabkan banjir. Kenapa Sungai Ciliwung bisa meluap? Karena kerusakan penggunaan lahan yang ada di hulu sungai, sehingga mengakibatkan daerah hilir tidak dapat menampung volume air hujan atau volume air sungai dan meluap sehingga terjadilah banjir. Ini pendekatan kelingkungan dalam menganalisis banjir. Pendekatan kewilayahan merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dengan pendekatan kelingkungan. Analisis ini menekankan pada perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Misal, dampak banjir terkait wilayah sekitarnya. Banjir di Jakarta disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah meluapnya Sungai Ciliwung. Kenapa Sungai Ciliwung bisa meluap? Karena daerah hulu sungai yang berada di Bogor banyak dialih fungsikan lahannya menjadi perumahan,
villa, dan sebagainya. Sehingga kawasan hijau berkurang yang mengakibatkan resapan air berkurang. Ketika terjadi hujan, air langsung menjadi limpasan, kemudian air masuk ke dalam sungai, sungai meluap tidak dapat menampung volume air, maka terjadilah banjir. Jadi, keterkaitan antara daerah hulu sungai di Bogor dengan di Jakarta itu sangat berkaitan. Nah, ini dapat digunakan analisis seperti ini menggunakan pendekatan kewilayahan, di mana banjir di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh daerah Jakarta, tapi disebabkan juga dengan daerah lain yaitu hulu sungai Ciliwung, misalnya daerah Bogor. Dampaknya bisa berdampak di hinterland yang ada di Jakarta, seperti Bekasi misalnya, Tangerang misalnya terkena dampak banjir. Nah, biasanya analisis seperti ini menggunakan pendekatan kewilayahan. Jadi inti dari pendekatan kewilayahan, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu wilayah itu, tapi dapat mempengaruhi wilayah-wilayah lainnya. Seperti itu ya, atau interaksi wilayah satu dengan wilayah lainnya. Kesimpulannya, pendekatan geografi adalah cara pandang geografi dalam melihat, mempelajari, mengkaji fenomena geosfer, di mana pendekatan tersebut ada 3, ada pendekatan keruangan, ada pendekatan kelingkungan, ada pendekatan kewilayahan. Pendekatan keruangan itu mengacu ruang sebagai objek, di mana dalam menganalisisnya menggunakan 5W1H, sedangkan pendekatan kelingkungannya mana mengacu lingkungan sebagai objek, biasanya ditandai dengan interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Kemudian sedangkan pendekatan kewilayahan ini adalah keterkaitan satu wilayah dengan wilayah lainnya, perbedaan karakteristik wilayah satu dengan wilayah lainnya, sehingga terjadilah interaksi dengan wilayah-wilayah lainnya. Sekian pembahasan tentang prinsip dan pendekatan geografi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.